Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Wulandari, NIM 191420145, kelas Perbankan Syariah D semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nomor 1, jelaskan perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah, serta manakah yang lebih menguntungkan. Perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah yaitu mekanisme operasi produk gadai emas pada pegadaian syariah memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan akad ran dan akad ijaroh. Selain itu, di Pegadaian Syariah dikenai kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa penyimpanan, pelunasan, dan sebagainya. Sedangkan mekanisme operasi produk gadai emas pada perbankan syariah menggunakan akad tambahan, yaitu jaminan atau penggunaan produk pembiayaan al-mudharabah dan al-murabahah. Selain itu, bank hanya mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi, jasa penyimpanan, dan pemeliharaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa melakukan gadai emas di perbankan syariah lebih menguntungkan daripada gadai emas di pegadaian syariah. Karena gadai emas di perbankan syariah lebih mudah diproses. Selain itu juga, pada operasi produk gadai emas di perbankan syariah terdapat akad tambahan, yaitu al-murabahah dan al-mudharabah yang merupakan prinsip bagi hasil. Selain itu, bank syariah juga hanya mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi, jasa penyimpanan, dan pemeliharaan. Sedangkan jika kita melakukan gadai emas di pegadaian syariah, hanya mendapatkan hanya menggunakan akad ran dan ijaroh. Dan juga di pegadaian syariah dikenai kesepakatan lebih banyak daripada ketika kita melakukan gadai emas di perbankan syariah. Nomor 2, apakah peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Jawabannya, ya, lembaga zakat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Seperti yang kita tahu, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang melibatkan banyak orang atau dengan cara tatap muka secara langsung. Tetapi, distribusi zakat infak sedekah pada saat pandemi seperti ini menjadi harapan bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Dikarenakan pandemi ini, banyak mustahik baru yang disebabkan karena pemutasan kerja bagi para buruh dan kehilangan konsumen bagi para pelaku usaha. Basnas salah satu lembaga zakat yang mendapat amanah untuk mensejahterakan masyarakat atau mustahik sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, walaupun dalam kondisi pandemi, Basnas tetap melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak sedekah dengan menerapkan protokol kesehatan agar menjaga amil dan mustahik dari tertularnya virus COVID-19. Penyaluran zakat infak sedekah pada masa pandemi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak. Misalnya, pemberian masker, penyemprotan disinfektan, dan pemberian APD kepada tenaga medis. Nomor 3, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat? Dari data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terbaru, prospek lembaga keuangan syariah pada masa pandemi, total aset industri keuangan syariah terus meningkat. Perbankan syariah mengalami kenaikan 14 triliun yang bulan sebelumnya 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun. IKNB Syariah menurun menjadi 107,2 triliun dari yang sebelumnya 109,4 triliun. Sedangkan capital market mengalami kenaikan
dari 2.899,5 triliun menjadi 2.905,7 triliun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang paling pesat yaitu perbankan syariah, yang mana perbankan syariah meningkat sebesar 14 triliun. Sedangkan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang paling lambat yaitu IKNB Syariah, di mana IKNB Syariah menurun sebesar 2,2 triliun. Dari perkembangan saat ini, dibutuhkan peran segenap sektor keuangan untuk menjaga ekonomi nasional untuk tetap stabil. Salah satu pilar ekonomi yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menghadirkan produk yang memberikan social impact yang lebih di masa pandemi ini dan turut membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Cukup sekian jawaban dari UAS pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.